wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nifidin azan ya Allah wa iyyakum. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di masjid ini dalam rangka untuk menguatkan lagi keimanan kita. Dan tema yang saya bawa malam hari ini yaitu tentang di mana Allah. Sebenarnya pembahasannya panjang, tapi saya mencuplik sedikit bahwasanya Allah itu ada di atas. Allah itu ada di atas. Dan ketika kita membicarakan tentang Allah, maka yang diminta adalah dalil. Jadi nggak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa dalil. Kenapa? Karena kalau tanpa dalil, maka nanti setiap orang itu akan punya pendapatnya masing-masing. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah itu di dalam diriku. Ada yang mengatakan Allah itu nemplek di makhluk ini makhluk itu. Nah yang seperti ini harus hati-hati. Ya, kan bahkan nanti ada orang-orang yang mengatakan manusia ini dan itu jelmaan Allah. Nah, ini lebih musibah lagi. Nah, maka tadi saya sudah singgung bahwasanya Allah itu di atas. Ini menunjukkan sebuah keyakinan yang mantap kalau Allah itu ada di sana. Tidak sedang di mana-mana. Nah, otomatis konklusi itu harus didukung dengan dalil. Yang pertama, Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini menunjukkan Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Dan sekali lagi Allah mengingatkan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kemudian kamu berselisih tentang segala sesuatu, tentang apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bermakna kepada dalil. Nek kamu mau nanya langsung ke Allah, bisa, tapi belum tentu Allah berikan jawaban langsung sebagaimana para nabi. Dan itu kemungkinan juga enggak. Artinya jawabannya adalah kamu tetap suruh kembali kepada dalil, yaitu Quran. Dan ketika disuruh merujuk kepada Rasul, kita nggak mungkin bertanya pada Nabi SAW yang sudah wafat. Nah tentu kemana kita merujuk? Kepada hadis Nabi SAW. Maka ketika kita mau menjelaskan atau ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka butuh dalil. Itu nggih. Nah, yang pertama tadi udah Quran surat An-Nahl ayat 50. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Jadi Allah berada di atas. Kemudian pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb-nya. Berarti di atas. Naik itu kan di atas. Raihan, kamu lagi di mana? Di lantai 3. Ayo naik. Oh bentar. Terus mencolot gitu kan. Nah, itu kan gak bener ya. Namanya naik berarti naik lagi ke tangga. Ki Raihan ki Royan gitu. Royan kuwi pintu surga. Raihan itu ambune surga. Wis kono ampun bareng nang surga sebelah nih. Nah, kemudian pada Quran surat Fatir ayat 10 Allah berfirman ilaihi yas'udul kalimu at-thayyib. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Dan nanti dalam hadis tentang puasa Senin Kamis itu amal dinaikkan pada Senin dan Kamis. Naik itu ya ke atas gitu kan, bukan kemana-mana. Kemudian Nabi juga pernah mengingatkan tentang doa orang yang terdolimi. Ittaqu da'watal madlum fa innaha tas'udu ila Allahi ka'annaha syararah. Hati-hati sama doa orang yang terdolimi. Artinya kita nggak boleh mendolimi orang. Kenapa? Karena dia kalau sampai berdoa, maka doanya akan naik kepada Allah bagaikan percikan api, cepat tuh. Kayak kilat. Makanya kita kalau memang harus bermasalah dengan orang, maka pastikan kita juga harus menerapkan sisi-sisi keadilan. Jangan sampai wis pokoknya agar penting aku menang, ya itu menang nek di atas kebenaran monggo, tapi kalau di atas kebatilan itu jelek.
Kemudian disebutkan lagi pada Quran surat An-Nisa ayat 158 tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa? Bal rafa'ahu ilaih. Tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa kepadanya. Makanya Nabi Isa sampai hari ini masih ada di langit sana, menunggu giliran untuk turun lagi. Jadi sekarang beliau dinaikkan dan nanti diturunkan lagi. Berarti di atas. Kemudian pada Quran surat Al-Imran ayat 55 masih tentang Isa alaihissalam, Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, "Hei Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu nanti, matimu nanti, dan aku akan mengangkat kamu kepadaku." Angkat, naik ke atas. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat apa? Raihan. Al-Baqarah 255. Ini ayat apa? Ayat kursi 255. Di akhir ayatnya dikatakan wahwal aliyul azim, dan Allah lah yang maha tinggi dan maha besar, maha agung. Jadi Allah itu maha tinggi, berarti di atas gitu kan. Namanya juga tinggi. Kemudian dalam Quran surat Saba ayat 223 maaf. Allah berfirman wahwal aliyul kabir, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Terus ketika jenengan sujud, jenengan mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, Rabbku yang maha tinggi. Kemudian pada As-Surah ayat 51, innahu aliyun hakim, sungguhnya dia yang maha tinggi dan maha bijaksana. Makanya ayat-ayat yang semisal itu banyak. Dan sekali lagi, ketika kita enggak merujuk pada ayat, tapi kita merujuk pada pendapat ini dan itu, orang maksud saya, dan orang itu pun juga kembali kepada Quran dan Sunnah, maka beda-beda nanti. Kami contoh misal dalilnya jelas. Nanti di kubur kita akan ditanya tentang 3 hal. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu sudah jelas. Dan jawabannya jelas. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma dinuka al-Islam. Jawabannya sudah jelas. Tapi begitu ditekokke ke anaknya Mama Gufron, jawabannya jawab aja Mama Gufron. Ditekokke ke Habib, kalau ditanya 3 hal jawab aja Habib Fulan bin Fulan gitu kan. Nanti ada lagi yang Habib lain mengatakan jawab Habib Al-Ba'alawi gitu. Jadi jawabannya beda-beda. Bahkan Mama Gufron sendiri nek ditekoki, nanti nek ditanya malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, jawab Pancasila. Maka ya akhirnya jadi dagelan. Dan ini sekali lagi kalau nggak kembali kepada Quran dan Sunnah itu musibah. Apalagi barang-barang gaib ya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya gaibiyah, maka ketika kita kembalikan kepada orang per orang, bukan kepada dalil, itu yang akan jenengan dapati kebingungan demi kebingungan. Bahkan ketika jenengan ngomongkan soal sufi itu ada banyak ratusan bahkan mungkin 1000 lebih alirannya, torikohnya. Mau nyari yang mau gimana, mendekatkan pada Allah dengan geleng-geleng kepala ada, manduk-manduk ada, muter-muter ada, joget-joget ada, jingkrak-jingkrak ada. Terus mau nyari yang mana? Artinya apa sing iki luwih bener timbang kae? Enggak ada standarnya. Makanya karena enggak ada standarnya untuk mereka loh ya, kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Engko sing nganggo tasbih, ana sing tasbih cilik, ana sing gede banget, ana sing kerekan. Mana? Yang mau kamu ikuti yang mana? Ayo. Nanti ada yang pakai kopiah dari mulai sing koyo ngene terus songkoke dunggahke kayak kelip-kelip. Lampu pitulasan kuwi, mau yang mana? Maka agama kalau modelnya seperti itu, jenengan nggak akan mendapatkan ketenangan. Padahal Nabi mengingatkan ketika kamu bermajelis di satu majelis di rumah di antara rumah-rumah Allah dibacakan Al-Quran dan dipelajari isinya, kamu akan mendapatkan ketenangan. Illa nazalat alaihim sakinah. Aku anggen mulai majelis kok membandingi harus sing kono. Nah maka itu nggak akan dapat ketenangan. Nah tadi sore saya ngobrol sama teman itu, terus saya bilang ya harusnya jenengan banyak-banyak toh ke majelis ilmu, karena Nabi kan mengingatkan, kan dia tanya banyak banget gitu kan. Saya bilang iki nek mbok tekok ngene-ngene kabeh, mbok nanti bengi orang rampung gitu, karena kita bagusnya itu sidik-sidik gitu kan, dan bagusnya jenengan juga ke majelis ilmu. Terus dia bilang, saya itu kalau ke majelis ilmu itu terus sing kene mentahdir kono, sing kene mentahdir kono. Nah, sing kaya ngono rasa mbok ikuti, aku bilang. Jenengan cukup ikut pada yang jenengan butuhkan. Maksudnya gimana? Kayak kamu makan itu loh, Mas.
Jenengan makan itu pagi soto misal. Iku nek awan kon mangan sotone sok-sok ya wegah gitu. Mosok soto meneh gitu kan. Liyane lah gado-gado. Engko bengi mangan soto teh ya wegah ngono. Kon gado-gado teh ya wegah golek liyane gitu kan. Nah, maka dalam belajar agama kita itu ya kayak gitu. Maksudnya gimana? Kita ngecek kebutuhan kita itu apa. Oh ya ono ya ini aku sholat cek rung dong ya sholat cek bener piye. Nah, berarti kita belajar fikih sholat. Atau nek jenengan misal nggih majelisnya cuma niki, nah mang usul ten Pak Rano, nah, tolong dibahas fikih sholat. Atau misal jenengan udah punya putra, terus jenengan bingung bagaimana parenting atau pendidikan yang baik. Nah, cari itu majelisnya, disitulah jenengan belajar. Nah kok kemudian tidak ada atau jenengan majelisnya cuma ini, ya, sampaikan ke Pak Rano usul parenting. Nah, jadi jenengan mencari sesuai kebutuhan, jangan niku wau. Begitu lagi ngaji ketemune wong kaya ngono, alah wis. Akhirnya yang terjadi bukannya baik tapi tambah ruwet gitu kan. Bahkan kemarin ada yang nanya sama saya itu pernah ikut kajian di daerah Mojosongo, mending ngono. Nah, pas lagi kajian gitu. Pas lagi kajian nenek cah nom-nom do trek-trekan nganggo motor gitu. Nah, tiba-tiba sing kajian metu mubal nggo samurai. Tiba-tiba kajian sama samurai iki ngopo aku gitu. Kira-kira itu gimana Ustaz? Nah, saya jawab ya enggak kayak gitu gitu. Artinya Islam itu jangan dicitrakan seperti itu gitu kan. Udah zaman nom-noman biyen sing numpak motor iku samar. makanya orang itu ada masanya nakal itu, tapi ada masanya dia akan berubah. Nah, ketika orang yang nakal itu disambutnya dengan citra yang keras, yo susah dia berubah, akan malah ruwet gitu loh. Makanya dalam konteks seorang muslim dia nggak boleh kemudian mencitrakan Islam itu agama yang mengerikan, itu nggak boleh. Dia harus kemudian menghadirkan agama yang indah, yasiru wala tu'asiru gitu kan. Makanya begitu teman saya tadi itu nanya soal tahdir sana tahdir sini, saya bilang saya nek ada yang kayak gitu aku mending pindah. Nah, saya lebih enjoy kalau langsung materinya apa nih, akidah, fikih. Makanya di satu masjid itu begitu saya masuk tak lihat gitu audiennya gimana. Ya. Maka kalau audiennya benar-benar campur aduk, ya ada yang pernah ngaji, ada yang enggak gitu kan. Maka biasanya tema yang tak bawa tema-tema umum, tema keluarga, tema tazkiyatun nufus. Nah, nanti sambil jalan dimasukin akidah, dimasukin akhlak, dimasukin fikih, dimasukin muamalah gitu. Pelan-pelan. Yang namanya orang berproses gitu kan. Nah, makanya kalau kamu merasa gitu, jenengan-jenengan ini ya, merasa kalau materi ini tuh atau wis tahu kerep gitu kan. Nah, usul tolong saya request ini, saya request itu gitu. Dan saya secara pribadi senang nek di request. Berarti kan ada permintaan, ada kebutuhan gitu loh. Tapi nek enggak ada yo akhirnya seadanya gitu. Qul bidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian pada Quran surat Az-Zumar ayat 1, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Quran itu diturunkan. Nek diturunkan berarti ke bawah. Berarti yang menurunkan di mana? Di atas. Dan logikanya gitu. Rehan, uncalke kuncine Pak misal omahmu lantai 7. Nggih Pak, uncalke. Cus. Namanya diuncalke kan ke bawah. Dan jenengan sing dibengoki sebagai orang yang nguncalke di atas kan gitu. Makanya ketika jelas Allah menyatakan gini, kok ada yang menolak? Enggak, Allah itu di mana-mana. Piye to iki? Ayatnya jelas kok gitu. Dan dari tadi saya juga membacakan ayat toh dari awal tadi loh. Dan kemudian ayat yang serupa itu banyak. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkan ya kitab ini Al-Qur'an dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, diturunkan lagi. Tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fusilat ayat 2. Tanzilum min hakimin hamid, diturunkan kitab ini dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Fusilat 42. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbil haq, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Quran dari Tuhanmu, Rabbmu yang Maha Benar, yaitu An-Nahl 102. Kemudian Ad-Duhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Loh, dari tadi diturunkan. Nanti ayat yang lain, jadi ini belum tak kutip semua ayatnya, banyak masih. Aku tadi lalu.
Nahnu anzalna tadi lali ya. Lupa saya. Padahal baru tadi tak sampaikan. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan. Berarti tidak diturunkan dari atas ke bawah, yang menurunkan berarti di atas. Makanya dalam bab Isra Mi'raj namanya juga Mi'raj gitu. Berarti ke atas gitu loh. Tidak ada Nabi Isra Mi'raj kemana-mana, enggak ada. Nabi Isra Mi'raj kemana? Ke hatiku, enggak ada. Mesti ke atas. Makanya nanti terus dikisahkan atau disebutkan dalam hadis yang panjang itu, di langit 1 ketemu Nabi Adam, langit 2 ketemu Nabi ini, sampai ke langit 7. Di langit 7 kemudian melihat Sidratul Muntaha, sebuah pohon sidr yang berwarna-warni, daunnya besar. Naiklah ke situ. Begitu naik ke situ, Jibril enggak mau ngikut sendiri. Nah, kemudian menerima wahyu, sholat 50 kali, turun ketemu Musa, minta diskon, minta penurunan, turun lagi naik, sampai tinggal 5. Bayangkan perintah sholat itu diambil langsung dari langit. Kok kita kon sholat males, naudzubillah, gitu kan? Terus nek mati ditekoki pengen mlebu ngendi? Surga. Lah surgane sapa, gitu kan? Nah, artinya ketika kita membaca hadis qudsi, Allah itu mengatakan, sekiranya kamu manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, kamu semuanya sholih, hatimu sebagai hati orang paling bertakwa, misal hati kita sama kayak Nabi Muhammad semuanya, maka kata Allah itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Sebaliknya ketika kamu manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, hatimu sama semua sebagai manusia orang yang paling jelek kayak Fir'aun misal, maka kata Allah tidak akan mengurangi kekuasaanku. Ini menjadi indikasi dalil mas, bahwasanya ya ketika Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, maka yang butuh sholat itu bukan Allah tapi kita. Artinya kalau kemudian kita nggak sholat, tadi dikatakan hatinya seperti hati orang paling tercela, terkutuk gitu kan, maka Allah nggak akan kekurangan apapun. Yang kurang malah kita. Makanya kalau disuruh sholat 5 waktu itu udah bagian dari negosiasi Nabi dengan Allah. Terus finalnya tinggal 5 dan Nabi itu malu untuk menjaluk kurang meneh, walaupun Nabi Musa minta kurang lagi. Nabi Muhammad enggak, aku udah malu. Nah, maka ketika tinggal 5 ini, kok kita kemudian mengurangi lagi, misal sholatnya mau maghrib tok apa isya tok gitu kan. Terus kita itu ditanya mau masuk surga apa enggak, jawabannya mau. Nah, surga itu milik Allah. Dengan kita enggak sholat atau mengurangi sholat itu, Allah malah enggak kekurangan kekuasaan, malah kita sing kekurangan segala-galanya. Apa ya mungkin kemudian Allah akan memberikan surganya ketika kita kemudian model ibadah kita kayak gitu. Ya, makanya ketika kita di satu sisi berharap rahmat Allah, di sisi lain kita juga harus sinkron, kita harus takut sama adab Allah. Jangan kemudian berharap rahmat tok tapi enggak peduli. Apa kowe mendem kok ora mari-mari? Kan Allah itu Maha Pengampun. Loh bener, tapi Allah juga Maha Sadidul Iqab, Maha keras siksanya. Apa kemudian maksiat kita akan didiamkan? Ya enggak lah. Nah, apakah enggak diampuni? Ya diampuni. Cuman bagaimana kita melihat kemaksiatan ini loh? Ketika kita kemudian berbuat maksiat dan kita menyesali, memperbaiki, ya insya Allah ada ampunan. Tapi nek mendem karo kemaki gitu kan, terus numpak motor karo mendem ra helman gitu kan, nabrak apa-apa kayak yang kita lihat naik mobil naik apa. Nah, apakah kemudian itu berharap surga dengan cara seperti itu? Kan tidak bisa. Makanya ikhwan fillah azani Allah, Nabi sampai mengingatkan, kullu ummati mu'afan ila al-mujaharah. Semua kalian akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan, yang maksiat yang enggak ada yang tahu malah dicerita-ceritake. Sekarang kadang nggak bercerita, tapi direkam, diupload gitu kan. Lagi apa karaokean, nah diupload. Lagi yang jangan karo selingkuhannya diupload. Ini orang-orang kurang gawean. Jadi saya bukan berarti memperbolehkan bermaksiat, enggak. Maksud saya gini loh. Ketika akhirnya kita naudzubillah terjatuh dalam kemaksiatan, itu kamu tutup serapat-rapatnya, kamu simpen sedalam-dalamnya, sesali, sedih-sedihnya gitu loh. Jangan kemudian malah dibanggake, dipamerke gitu kan. Mulai jadi kok pengen mlebu surga ngarep dhewe gitu kan. Itu enggak mungkin gitu kayak gitu. Wa nibidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian pada Quran surat Al-Mulk ayat 16, Allah mengingatkan kita, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di atas langit sana, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu terguncang? Apa kamu rasa aman loh? Kamu itu diawasi, kamu sedang bermaksiat untuk Allah tahu, kamu sedang melihat di HP walaupun orang nggak lihat, ya toh. Kamu lihat dewean sembunyi,
atau gambar-gambar yang nggak benar, Allah tuh lihat loh. Kamu mengambil hak orang lain walaupun orang nggak lihat, Allah tuh lihat loh. Apa kamu merasa aman? Gimana kalau nanti bumi itu dibolak-balikkan, dijembalikkan, dibikin gempa tsunami? Kira-kira mau kamu lari kemana? Makanya ketika ada tsunami itu sebenarnya bisa dibilang juga sebuah musibah, bisa dibilang juga sebuah rahmat. Rahmat untuk siapa? Untuk orang beriman yang ketika dia terkena hempasan itu dalam posisi tidak sedang bermaksiat. Tapi bayangkan kalau itu adalah laki-laki dan perempuan yang lagi berzina di hotel, kan sebagian jenazahnya begitu disapu udah meludus gitu kan. Nah makanya yang kayak gitu-gitu ini loh Allah bertanya, apa kamu merasa aman? Padahal Allah tuh ngeliat loh kamu, Allah lihat kamu dari atas, lihat kamu di bawah sedang bermaksiat. Walaupun itu tersembunyi di dalam hotel, walaupun itu tersembunyi di dalam gua, bahkan Nabi sampai mengatakan, zaman dulu orang berzina itu masuk ke tempat-tempat tersembunyi. Nabi mengatakan kiamat gak akan terjadi sampai orang berzina itu di jalan-jalan. Wis saiki wis yang-yangan di pinggir jalan. Malah ning Bali atau beberapa video yang tak lihat itu numpak Gojek gitu kan. Numpak Gojek itu sing bonceng burine wong loro, bulene madhep ngarep, wedoke madhep mburi gitu kan. Piye coba? Cenglu, sing wedok ning tengah madhep bulene madhep ngarep. Wis rusak karo mlaku kuwi Gojek. Luar biasa. Belum lagi engko mobil goyang ning ngendi kuwi, jalan tol. Terus ning tempat-tempat tertentu flyover itu do jejer-jejer lanang wedok ngono kuwi. Nah, maka nggih wanifidina azani Allah mengingatkan, Allah di atas tuh melihat kita. Oh, apa kamu merasa aman? Nah, kamu yang jualan, kamu curang dalam timbangan, apa kamu merasa aman? Kamu yang jadi pegawai, kamu curang dalam amanah, apa kamu merasa aman? Kamu yang diberi amanah, kamu curang dalam urusan memegang amanah, korupsi dan seterusnya, apa kamu merasa aman? Ya Allah bertanya. Nah, disitulah kemudian kita menjawab. Makanya wanifidina azani Allah wa iyyakum, rangkaian hidup itu cuma dua, yaitu apa? Tambah amal solih, kurangi kedoliman. Itu. Nah, ini yang kemudian Allah rangkai dengan kalimat bahwasanya wal tangdur nafsum ma qaddamat liyut. Lihatlah, ceklah bekalmu itu apa gitu. Nah, bekal di sini ya tambah amal solih, ya salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Nah, kurangi kedoliman. Apa itu? Kecurangan, menyakiti orang lain, menipu, berbohong gitu kan. Nah, seperti itu dikurangi. Kemudian pada ayat yang lain dalam hadis Nabi SAW mengatakan ar-rahimu yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Ar-Rahman, Rabb yang Maha Penyayang juga. Maka sayangilah penduduk bumi, maka Rabb yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Nah, di sini ditegaskan Allah itu di atas langit ya. Irhamu yarhamuka man fis sama. Kasih sayangilah makhluk hidup, maka yang di langit akan mengasihi sayangi kamu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddaha sifron. Rabb kalian Allah tabaraka wa ta'ala itu maha pemalu lagi maha mulia. Nah, malunya di mana? Allah malu pada hambanya jika hamba itu mengangkat tangan kepadanya. Nek kayak gini berarti kan coro momo terkabulit donga niku ketok. Bentuke misal apa duit apa gitu kan. Kuwi nek tangane ngene kira-kira ling ceblok kon dhuwur apa kon ngisor? Kon dhuwur lah gitu kan. Ya toh. Nek kon ngisor kan dikok ngene gitu. Ini kan berarti nadai kon dhuwur gitu kan. Nah, maka Allah itu malu kalau ada orang yang menengadahkan tangan kayak gini. Kemudian ditarik kok belum dikabulkan. Allah tuh malu. Nah, cuman kata belum dikabulkan itu bukan berarti terus begitu kamu gini terus nanti langsung mabluk duit gitu, enggak. Jadi terkabulnya doa seorang muslim itu sebuah kepastian, ya, kepastian ya. Cuman mekanismenya ada 3. Yang pertama, bisa sesuai dengan yang diminta. Kalau duit ya kayak duit. Nah, kemudian yang kedua, bisa diganti untuk yang lain. Jaluk duit dikai motor ya kan. Atau jaluk motor dikai selamat ya. Nah, atau yang keempat ditunda. Nah, penundaan ini bisa di dunia, bisa di akhirat gitu. Jadi pasti dikabul. Nah, tapi ada juga seorang muslim yang berdoa tapi enggak terkabul-kabul. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun, makanannya makanan haram, wa masrabuhu haramun, minumannya minuman haram, wa malbasu haramun, pakaiannya pakaian haram, nyolong pemeane tanggane gitu. Wa ghudhiya bil harami, dan kerjaannya kerjaan haram. Nah, ini fa ana yustajabulah. Maka mana mungkin doanya terkabul.
Nah, kembali ke sini wanifidin azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang menengadahkan tangan ke langit ya berarti proses terkabulnya doa itu kan dari atas ke bawah. Makanya ditadai berarti. Nah, ketika ada yang nadai minta gini kok ditarik, maka Allah tuh malu sebelum dia tarik kok nggak dikabulkan. Ngoten. Nah, maka di sini mengindikasikan Allah itu di atas bukan di bawah. Nah, kemudian dalam hadis muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Bukhari Muslim disebutkan, ini mungkin kita sering dengar, yanzilu, nah, berarti turun. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala kulla lailah, setiap malam. Kemana? Ilas sama'id dunia, ke langit dunia. Di langit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa sulusul lail, ketika malam itu tersisa sepertiganya, al-akhir, yang terakhir. Berarti kalau misal ya, adzan maghrib mulainya jam 6, adzan subuh misal jam 4, misal ya jam 4, berarti pirang jam gue apa jenenge roihan. Nah, jam 6 tekan jam 4 esuk pirang jam 10. Nah, bahasannya adalah ketika tinggal sepertiga yang terakhir, berarti 10 diporo telu piro? 10 poro telu kok 7? Iya, piro? Ya 3,3 toh. Nah, 3,3 berarti gitu. 2/3-nya adalah 6,6 gitu. Berarti nek kuwi jam 6 mulai nih tambah 6,6 berarti kan 12,6. Nah, 6-nya itu kan 0,6 dari 60. Nah, berarti kan 30 menit. Berarti mulai ini dari setengah 1 sampai subuh jam 4 itu. Nah, pada jam itu ya, setengah 1 atau jam 1 sampai jam 4 sampai subuh itu Allah turun ke langit dunia. Nah, ngapain? Di sini Allah berfirman, "Mayyad'uni fa astajibalah." Sapa sing ndonga tak jawab. Wa may yas'aluni fa utiyalah, siapa yang minta tak kasih. Wa may yastaghfiruni, yang minta ampun fa aghfirullah, tak ampuni. Nah, ini Allah turun gitu kan. Nah, terus enggak usah ditanya turunnya gimana, enggak usah ditanya. Karena ketika kita mau menjawab butuh dalil, enggak ada dalil maka enggak usah nanya. Makanya kaidahnya disebutkan oleh Imam Malik bahwasanya al-istiwa'u maklumun. Istiwanya Allah itu sudah difahami maknanya apa secara bahasa. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, cara istiwanya Allah enggak ada yang tahu. Karena enggak dijelaskan juga enggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya sebuah kekeliruan. Jadi untuk yang Allah sudah sebutkan kita terima. Kalau kita mau menjelaskan lebih dalam cari dalilnya enggak ada, stop, udah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah gitu. Jadi ketika Allah sebutkan Allah punya tangan, sudah kita terima Allah punya tangan. Tangannya gimana? Enggak usah ditanyakan. Oh, tangannya begini. Nah, itu sebuah kekeliruan. Nah, nonton ya. Jadi jangan memperjelas sesuatu yang memang Allah tidak memperjelas. Jadi ketika Allah sebutkan Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan yang tersisa kullu man 'alaiha fan, semuanya itu akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan yang tersisa adalah wajah Rabbmu. Ya, kita imani Allah punya wajah. Wajahnya seperti apa? Enggak usah ditanyakan. Oh, ngene ngono, itu sebuah kekeliruan. Ngoten nggih. Nah, wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda ketika manusia berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak di hari yang mulia dan tempat yang mulia, yaitu padang Arafah. Nabi mengatakan bahwasanya qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Mereka yang hadir berkata, kami benar-benar bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan dan menyampaikan nasihat. Nah, ketika manusia sudah menyatakan itu, faqala bi isba'ihi as-sababah yarfa'uha ilas sama wa yankutuha ilan nas. Maka beliau berisyarat dengan mengangkat jari telunjuknya dan diarahkan ke langit. Lalu beliau berkata kepada manusia, Allahumma shahad. Ya Allah, persaksikan kalau mereka sudah menyatakan aku sudah mendakwahkan semua yang engkau perintahkan. Ya Allah, persaksikan sambil diangkat ini. Nah, makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkadang dalam khutbah Jumat, kadang khotib ada yang mengangkat tangannya seperti ini. Nah, itu mengacu kepada dalil itu tadi. Nah, dan
masih banyak riwayat yang menyatakan itu. Salah satunya nggih Fir'aun yang konon katanya adalah raja yang sangat berkuasa. Dia pernah minta kepada panglimanya namanya Haman, yaitu dia berkata kepada Haman, wa qala fir'aunu ya Haman li sorhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba. Supaya pintu itu bisa tak samperin dan aku di sana melihat Tuhannya Musa. Berarti apa? Fir'aun itu punya akidah Allah itu di langit itu loh. Fir'aun minta bangunkan bangunan tinggi mau tak inceng. Makanya piramid itu kan dhuwur. Pada zamannya itu bangunan paling tinggi. Biar bisa dinaiki. Nah, maka Fir'aun mengatakan, nek sampai aku mau bangun ke tak unggahi raketok, berarti dia berdusta. Nah, sebenarnya yang bodoh adalah Fir'aunnya, bukan Musanya. Kenapa? Karena langit dari permukaan bumi ke langit dunia langit 1 itu 500 tahun perjalanan. Nanti langit 1 ke langit 2 500 tahun perjalanan. Nah, semua yang jenengan lihat Starlink yang sudah diterbangkan sekitar 8.000 unit punya Elon Musk, itu tuh hanya di kisaran langit dunia. Bahkan mereka yang kemudian ngirim ke planet Mars segala macam itu juga masih di sekitaran langit dunia. Jadi belum ada yang nembus di atasnya langit 1 itu belum ada. Makanya Ifani Fitin Azani Allah wa iyyakum, apa yang dilihat oleh Fir'aun ya belum terlihat. Kenapa? Karena Allah berada di tempatnya yang jauh di sana. Dan yang pernah nemoni ya cuma Nabi Muhammad SAW. Bahkan Jibril pun ketika diajak naik di atas Sidratul Muntaha enggak mau. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang intinya adalah Allah di atas, bukan di mana-mana. Allah punya tempat, bukan di mana-mana, bukan tidak bertempat. Nah, soal kemudian tempatnya di sebelah mana, nah itu mungkin dalam kajian-kajian berikutnya. Insya Allah nanti bisa diperjelas. Ada yang mau nanya nggak? Ini mana ini geng-gengnya ini? Mas Agung, Mas didungnya wae Om. Raihan, dungke. Lah adem. Gelasnya mana? Nah, gelasnya enak ora? Enggak ada gelas sih. Ayo nanya Rehan.